Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, di antara peristiwa yang akan dialami setiap manusia di padang mahsyar adalah yang disebut dengan al-hisab, sebagaimana ayat yang sering kita dengar biasanya di hari Jumat, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ini dalil akan adanya proses yang disebut dengan al-hisab. Adapun al-hisab itu sendiri artinya adalah perhitungan, atau dalam bahasa yang biasa kita gunakan bisa juga disebut dengan audit. Allah mengaudit manusia untuk mengklasifikasikan mana amalan kebaikan dan mana amalan yang buruk, mana ketaatan, mana amalan maksiat. Ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui berkaitan dengan hisab di yaumul mahsyar. Yang pertama, hisab pada hari itu dibangun di atas keadilan. Allah Maha Adil, tidak ada kezaliman sedikit pun, nggak akan ada yang dicurangi. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seorang manusia pun walaupun sekecil zarrah. Zarrah adalah ungkapan untuk sesuatu yang sangat kecil. Iya. Begitu juga di surat Luqman, Allah berfirman, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini ayat berbicara tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan, ya, walaupun perbuatan itu seberat biji sawi, artinya sesuatu yang sangat kecil, iya, atau berada dalam batu atau di langit atau di bumi, artinya apa? Sesuatu yang sangat tersembunyi sekalipun, ataina biha, kami akan berikan balasannya. Iya. Begitu juga di surat Al-Baqarah, summa tuwaffaq kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap manusia akan diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Artinya apa? Allah akan menghisab dengan sempurna. Tidak ada satupun yang terluput. Iya. Apa yang dilakukan seseorang, apakah itu berupa kebaikan ataukah itu berupa keburukan, pasti akan dihadirkan di hari itu. Makanya kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Lalu Nabi memberikan contoh di antara perbuatan yang baik yang paling ringan, yaitu apa? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Iya. Walaupun kamu sekedar bermuka manis, senyum, pasang muka yang enak ketika ketemu dengan saudaramu. Iya. Begitu juga di hadis yang lain Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Wujudkan rasa takutmu dari neraka dengan sedekah. Walaupun sedekahmu itu hanya sepenggal kurma. Jadi kurma bukan cuma satu butir, tapi separuhnya. Artinya apa? Senyumnya seseorang di hadapan saudaranya, dan juga sepenggal kurma yang dia sedekahkan, asalkan ikhlas karena Allah Ta'ala, itu semua memiliki hisab nanti di hari kiamat. Semua memiliki hisab, ya. Tidak ada yang luput dari catatan para malaikat.
Nah, ini yang pertama, kaidah terkait dengan al-hisab, bahwa hisab pada hari itu dibangun di atas keadilan, tidak akan ada yang dicurangi oleh Allah. Kemudian yang kedua, tidak akan ada orang yang akan menanggung dosa orang lain. Sehingga nggak betul kalau ada orang yang bilang udah lakuin aja, nggak usah takut. Kalau kamu takut dosa, biar nanti hisabnya yang saya nanggung di akhirat. Nggak ada, ya. Nggak boleh mengucapkan kalimat seperti itu. Nanti saya akan menanggung hisabmu. Nggak ada itu istilah dalam Islam. Kenapa? Karena masing-masing orang akan dihisab berdasarkan apa yang dia lakukan. Iya. Makanya Anda jangan khawatir kalau Anda tidak memiliki andil dalam sebuah dosa yang dilakukan oleh seseorang, Anda tidak akan menanggung dosa orang tersebut. Sekalipun itu ada hubungan orang tua dan anak, suami dan istri. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah At-Tur ayat 21, kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu akan terikat dengan apa yang dilakukannya. Maksudnya apa? Ayah ataupun anak itu masing-masing bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Iya. Jadi nggak usah khawatir, katanya ayah akan menanggung dosa anaknya. Jadi kalau anaknya berzina, ayahnya akan menanggung dosa zina anaknya itu. Nggak ada. Ya, kecuali kalau ada sebab memang sang ayah punya andil terhadap kemaksiatan yang oleh anaknya. Kalau orang tuanya yang nyuruh, ya, misalnya ke anak perempuannya, dia di rumah aja malah disuruh keluar, sana keluar. Iya, kamu udah umur segini, ya, cari pacar sana. Nah, akhirnya dia keluar terus bermaksiat. Karena perintah orang tuanya seperti ini, maka ayah menanggung dosa yang dilakukan oleh anaknya. Tapi kalau sang ayah sudah mendidik anaknya dengan baik, ketat peraturan, ditanya kamu ada di mana, kontrolnya sangat baik, tapi ternyata si anak berbuat dosa juga, bermaksiat juga kepada Allah, dan orang tuanya kaget, maka orang tua tidak akan menanggung dosa anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang tua. Iya. Apalagi misalnya dalam sholat berjamaah, kadang kita dapati imam saling dorong-dorongan. Kenapa? Berat jadi imam itu. Kenapa? Karena nanti akan menanggung dosanya makmum katanya. Nah, ini dari mana? Iya. Tidak ada dalil, karena pada asalnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqala ma athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah amma kanu yaftarun." Ini dalil bahwa pada asalnya setiap orang akan menanggung dosa yang dilakukan oleh dirinya. Dia tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain, kecuali kalau dia punya andil. Apalagi kalau dia sebagai pelopornya, atau yang menyontohkannya, atau yang memerintahkannya, yang memotivasinya, yang menyuruhnya, yang mengarahkannya. Nah, ini lain lagi. Kalau seperti itu dia punya andil dalam dosa yang oleh orang lain, maka dia juga akan menanggung dosa juga sebanyak orang yang mengikutinya. Tapi pada asalnya seperti yang tadi kita katakan, bahwa tidak akan ada yang menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal hisab pun demikian. Kemudian kaidah yang ketiga terkait dengan hisab, nanti manusia itu akan diperintahkan oleh Allah untuk melihat hasil hisabnya sendiri. Allah akan perintahkan dia untuk melihat catatan amalnya sendiri. Iya. Jadi catatan amal seseorang akan diperlihatkan oleh Allah kepada masing-masing hamba. Dan catatan itu akan diberikan dalam keadaan terbuka.
dalam keadaan terbuka, dan mereka diperintah untuk membaca. Ini disebutkan di surat Al-Isra ayat 13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Setiap manusia kami kalungkan buku catatan amalnya di leher dia, dan pada hari kiamat ya kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan buku catatan amalnya itu terbuka. Lantas dikatakan kepadanya, iqra' kitabak, bacalah buku catatan amalmu ini. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisabnya. Iya. Ini kaidah yang ketiga. Metode hisab apa tadi? Masing-masing catatan itu dihadirkan di hadapan masing-masing orang untuk kemudian mereka baca dulu sebelum disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keempat, itu akan dihadirkan para saksi. Karena bisa jadi seseorang akan mengingkari apa yang ditulis atau dari kemaksiatan yang dia lakukan. Dia mengatakan enggak, saya enggak pernah lakukan ini, kenapa ada tertulis di sini? Nah, itu nanti akan dijadikan saksi, dihadirkan para saksi, di antaranya adalah para malaikat menjadi saksi, bumi juga akan menjadi saksi, bahkan anggota tubuh kita, tangan, kaki, bahkan kulit itu bisa berbicara menjadi saksi. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga akan menjadi saksi. Iya. Jadi akan dihadirkan saksi sehingga kita tidak bisa menolak dari apa yang sudah tertulis di situ. Iya. Kemudian adapun cara penghitungannya, cara hisabnya, perhitungannya pahala dan dosa. Kalau pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Nah, ini luar biasa luasnya rahmat Allah. Tapi kalau dosa itu hanya dikali 1 saja. Iya, dalilnya surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu pahalanya bukan 1, tapi dilipat gandakan minimal 10. Bisa lebih, bisa sampai 700 kali. Iya. Tapi kalau dosa hanya dikali 1 saja. Makanya kalau ada orang ketika dihisab dosanya tetap lebih banyak, ini berarti udah kebangetan. Karena harusnya secara matematika dia menang banyak, ya kan? 1 berbuat kebaikan, ya dilipat gandakan 10. Makanya kenapa orang yang puasa rutin 3 hari setiap bulan seakan-akan dia puasa 1 tahun? Karena 3 hari dalam pengamalannya dikali 10, pahalanya sama dengan dia puasa 30 hari. 30 hari itu jumlah hari dalam 1 bulan. Dia lakukan terus setiap bulan begitu, setiap bulan 3 hari. Jadi seakan-akan dia puasa selama setahun. Begitu juga kenapa orang yang kalau sudah puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa Syawal, pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Karena puasa Ramadan 30 hari. 30 kali 10 sama dengan 300. Ditambah Syawal 6 hari, 6 kali 10 sama dengan 60, berarti 360. 360 itu sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, ini contoh, ya. Jadi dalam kondisi yaumul hisab, hari yang sangat dahsyat pun,
Allah masih sangat baik kepada kita. Karena apa? Perhitungan Allah sangat tidak berimbang. Ya, kalau kebaikan minimal Allah lipat gandakan 10 kali, bahkan bisa lebih, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ya. Tapi kalau dosa hanya 1 kali lipat saja. Ya. Makanya kalau seseorang pada akhirnya dia binasa pada saat yaumul hisab, sungguh berarti dosa yang dia lakukan memang sangatlah parah. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa kaedah yang berkaitan dengan hisab. Kemudian terkait dengan orang kafir, apakah akan dihisab? Sebetulnya ulama sepakat kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia itu di akhirat akan sirna. Ya. Semua yang dilakukan di dunia akan sirna di hari kiamat. Bukan berarti mereka nggak dapat balasan dari kebaikannya. Kan ada tuh orang-orang kafir yang baik, suka membantu, kalau minjem duit sama dia gampang, ya, dermawan, ya. Ini gimana kebaikan? Tapi dia kafir sayangnya. Apakah dia nggak dapat balasan? Ada balasannya, cuma sebatas di dunia saja. Dia diberikan kesehatan, dia diberikan kelapangan rezeki, ya, berbagai kemudahan dalam urusan dunia. Tapi kalau di akhirat semua akan sirna. Iya. Nah, ini sepakat para ulama bahwa orang-orang kafir itu kebaikan mereka akan sirna. Nah, sekarang apakah mereka dihisab kalau memang kebaikannya akan sirna? Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan orang kafir tidak dihisab tapi langsung masuk neraka. Ada yang mengatakan orang kafir juga dihisab juga. Mana yang kuat? Yang lebih kuat pendapat yang kedua, bahwa orang kafir juga akan dihisab. Ya. Tapi dihisabnya mereka jangan seperti pendapat orang liberal. Apa kata orang-orang liberal? Orang kafir kalau banyak kebaikannya bisa aja dia masuk surga. Kenapa? Karena ada yaumul hisab. Allah Maha Adil. Bisa jadi ada orang-orang kafir yang ternyata kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Akhirnya dia masuk surga. Nah, ini nggak betul ya. Orang kafir itu dihisab bukan untuk menentukan surga atau neraka. Karena mereka sudah jelas tempat kembalinya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Jelaskan di surat Al-Bayyinah. Orang kafir itu baik dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ataupun dari kalangan musyrikin. Musyrikin itu non ahlul kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto dan macam-macam, Majusi. Ini Allah katakan orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal lagi di situ. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah apa? Seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi mereka dihisab buat apa dong? Kalau tempat kembalinya udah pasti di neraka. Iya. Mereka dihisab untuk penegakan hujjah di antara mereka. Jadi Allah itu Maha Adil. Allah nggak langsung mengadab mereka dalam kondisi mereka nggak tahu disiksa karena dosa apa. Jadi mereka dihisab dalam rangka apa? Dalam rangka penegakan hujjah, sehingga mereka tahu mereka diadab ini karena dosa apa. Dan detail hisab itu, sehingga orang-orang kafir nggak puasa Ramadan ada azabnya karena nggak puasa Ramadan, nggak sholat ada azabnya karena nggak sholat, nggak zakat karena ada azabnya tersendiri nggak bayar zakat. Jadi azab di akhirat itu detail per dosa yang mereka lakukan, gitu ya. Nah, kemudian mereka dihisab juga yang kedua untuk menghinakan mereka. Iya, untuk menghinakan mereka. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq
Seandainya engkau wahai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, ya, tentulah engkau akan melihat itu peristiwa yang sangat mengharukan. Allah berfirman, "Alaisa hadza bil haqq?" Bukankah hari kebangkitan ini benar? Jadi orang-orang kafir kan mendustakan adanya hari kebangkitan. Iya. Jadi mereka nggak percaya ada kehidupan lagi, nggak ada hisab. Tapi ternyata, kok ada. Makanya di sini dikatakan, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab ini karena dulu kamu mengingkari. Iya, nih rasain sekarang. Yang dulu kamu dustakan sekarang ada di hadapan matamu. Yang dulu kamu menganggap nggak ada yaumul hisab, nggak ada perhitungan amal, nggak ada hari pertanggungjawaban, ini ternyata ada. Begitu. Kemudian hikmahnya juga, kenapa orang kafir juga dihisab kalau tempat kembalinya sudah diketahui pasti neraka? Untuk menentukan tingkatan azabnya. Karena neraka itu bertingkat-tingkat, ya. Nah, dalilnya surat Al-An'am ayat 132, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing orang itu ada tingkatannya sesuai dengan pekerjaannya, perbuatannya, amalannya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi orang kafir, dia sudah kafir plus menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, memerangi Islam, menghalangi dakwah, menghalangi kaum muslimin dari kebaikan. Yang seperti ini apa kata Allah? Walladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, zidnahum adzaban fawqal adzab. Kami akan tambahkan siksaan mereka di atas siksaan. Berarti kalau ada orang kafir tapi dia tidak menghalangi manusia dari Islam, tidak menghalangi manusia dari dakwah, tidak memerangi kaum muslimin, ya, seperti halnya Abu Talib. Abu Talib kafir, pamannya Nabi, tapi dia tidak menyerang Rasulullah, tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cenderung membela dakwah Nabi, menjadi pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang kafir itu enggan atau sungkan kalau mau menyakiti Rasulullah kalau ada Abu Talib. Akhirnya apa? Diringankan siksaannya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahlin nar adzaban. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Talib. Nah, jadi orang-orang kafir itu dihisab dalam rangka untuk menentukan tingkatan nerakanya. Ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang lebih kuat kalau ditanya apakah orang kafir juga dihisab, jawabannya iya. Karena dalil-dalil menunjukkan keumuman seperti di surat Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, siapakah yang dimaksud orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi orang-orang kafir itu dikatakan di sini ditimbang juga, di mizan. Dan mizan itu proses setelah hisab, ya. Jadi sebagaimana mereka akan ditimbang, mereka pun akan melalui proses yang namanya al-hisab. Iya. Adapun hikmahnya tadi ada 3, ya. Allah ingin menegakkan hujjah agar mereka mengetahui mereka disiksa dengan siksaan ini karena dosa apa. Ya. Dosa riba ada sendiri, dosa nggak sholat ada sendiri, dosa nggak puasa Ramadan ada sendiri. Jadi detail. Makanya mereka sekarang hidup senang-senang, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat,
mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas manusia secara umum, jangan dikira mereka tidak akan menanggung dosanya. Ya. Nah, itu hikmah yang pertama. Jadi mereka dihisab untuk menegakkan hujjah agar mereka mengetahui mereka diazabnya karena dosa apa. Hikmah yang kedua apa? Untuk menghinakan mereka, karena mereka dulu mendustakan, nggak ada itu yaumul hisab, nggak ada hari pertanggungjawaban. Makanya mereka di dunia berbuat semena-mena, berbuat semaunya, karena mereka punya keyakinan apa? Hidup cuma sekali, udah puas-puasin, ya, hidup cuma sekali, nggak ada kehidupan lagi. Makanya mereka berani berbuat kezaliman. Mereka akan melakukan segala cara yang penting bisa bahagia dan senang, bisa foya-foya di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini akan adanya hari al-hisab. Berarti keimanan terhadap yaumul hisab itu mempengaruhi amalan seseorang, perbuatan seseorang. Ya, kalau orang yang beriman nggak berani dia berbuat semena-mena, nggak berani dia berbuat zalim, nggak berani dia mengambil hak orang. Kenapa? Karena dia tahu nanti akan ada hisabnya. Itulah orang beriman. Berarti keimanan terhadap yaumul hisab itu mempengaruhi apa? Amal perbuatan. Kemudian hikmah yang ketiga, orang kafir dihisab untuk menentukan apa? Tingkatan azabnya. Nah sekarang apa saja sih yang akan dihisab? Secara umum yang akan dihisab itu dua. Yang pertama adalah amal perbuatan, dan yang kedua tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Ya. Amal perbuatan disebutkan di surat Al-Hijr, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu pasti kami akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia. Ini namanya hisab. Ini dalil umum. Ya. Di antaranya tentang kesyirikan yang mereka lakukan, itu akan ada hisabnya. Di antara dalilnya surat Al-Qasas ayat 62. Wa yauma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, apakah mereka yang menyembah para wali, apakah mereka yang menyembah Nabi Isa, apakah mereka yang menyembah orang-orang soleh lainnya, itu ditanya, mana sekutu-sekutu kalian yang dahulu kalian bisa membela kalian di hadapanku? Nih, kemana mereka? Nggak bisa membela kalian, malah yang ada menyalahkan kalian. Ya, ini dihisab tentang kesyirikan. Aina ma kuntum ta'budun. Mana berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu? Apakah mereka bisa menolongmu? Ya. Hal yansurunakum aw yantasirun? Ya. Apakah mereka bisa menolong kalian? Enggak bisa sama sekali. Ini yang pertama, tentang kesyirikan, termasuk juga tentang riya. Makanya hati-hati kalau beramal karena riya, itu nanti akan ditanya. Ya, karena Allah akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Kalau kamu beramal karena seseorang, Allah tinggalkan kamu bersama yang kamu sekutumu itu. Ya. Yang kedua yang akan ditanya adalah tentang janji. Dalilnya surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, karena janji itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Akan ditanya di yaumul hisab. Ya. Nah, makanya kalau janji penuhi. Ya. Dan berhati-hati kalau berbuat janji. Iya, kalau membuat janji hati-hati karena akan ditanya oleh Allah. Iya, jangan bergampangan.
dalam berjanji, dalam hal akad juga, ya. Berarti jangan khianat. Orang-orang yang berkhianat itu akan dihisab. Kemudian tentang penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita, suudzonnya kita, buruk sangkanya kita, ya, itu juga akan ditanya. Ya, dalilnya surat Al-Isra ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Lihat di sini Allah katakan pendengaranmu, penglihatanmu dan hati. Berarti amalan hati. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya. Maka hati-hati, banyak yang kita dengar, maka saring, ya, pendengaran kita, penglihatan juga, ya, semua akan ditanya. Apalagi amalan hati itu cakupannya luas, riya, suudzon, ya, ikhlas dan yang lainnya, ya. Nah, intinya kita semua akan ditanya tentang amalan. Ya, tentang amalan-amalan kita. Adapun 3 bentuk amalan tadi itu hanya hanya sebagai contoh, sebatas perincian dari yang disebutkan tadi. Selain amalan, yang akan dihisab adalah tentang nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ini hisab ini tentang kenikmatan. Di antaranya apa? Nikmat umur. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Orang tidak akan bergeser dari padang mahsyar untuk proses berikutnya sampai dia ditanya pertama tentang nikmat waktunya, ya, tentang waktunya, ya, maksudnya umur, dihabiskan untuk apa umur kita ini. Iya. Karena kata Nabi SAW ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya. Di antaranya adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Iya. Yang kedua, masa muda. Masa muda, kalau ini secara khusus, masa muda kita dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, nikmat ilmu. Jadi ilmu itu ada tanggung jawabnya. Jangan hanya sekedar menjadi wawasan, pengetahuan. Ya, makanya kalau kita menuntut ilmu, belajar, niatkan agar dengan ilmu itu kita bisa mengamalkannya. Kita belajar menuntut ilmu itu untuk mengamalkannya, bukan cuma sekedar menambah wawasan, pengetahuan, tidak. Karena nanti ditanya an ilmihi fi ma amila bi, tentang ilmunya sejauh mana dia amalkan. Kemudian tentang harta. Nah, kalau harta dari 2 sisi ini, dari mana dia dapatkan dan kemana dibelanjakan, buat apa dipakainya. Padahal pertanyaan yang pertama, dari mana dia dapatkan harta itu, ini aja udah banyak yang binasa, ya, karena banyak orang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, iya, sembarangan, cara-cara yang curang, cara-cara yang zalim. Kalau pertanyaan pertama, min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan harta itu, ini aja sudah banyak yang binasa. Apalagi di zaman sekarang banyak orang nggak peduli dengan cara apapun, yang penting dapat uang. Kalaupun dia selamat dari pertanyaan pertama, dia dapatkan dengan cara yang halal, ternyata masih ada pertanyaan berikutnya, wa fima anfaqah, dipakai buat apa itu duit, harta yang didapatkan dibelanjakan untuk apa? Apakah habisnya buat foya-foya, ataukah malah dibelanjakan untuk perkara yang haram, untuk membuat dia lalai dari kehidupan akhirat, ya? Nah,
Apalagi yang lebih parah kalau dua-duanya udah dapatnya dengan cara yang haram, dipakainya buat yang haram juga. Nah, ini intinya ya tentang 4 kenikmatan ya yang akan ditanya, nikmat waktu atau umur. Ya, umur kita tuh akan dimintai pertanggungjawaban. Waktu muda terutama lagi, nikmat ilmu, nikmat harta. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, adapun model hisab itu ada 2. Yang pertama disebut dengan al-ardu. Al-ardu atau yang disebut juga dengan hisab yasira. Ini yang kita sering diajarkan untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu namanya al-ard. Maksudnya apa? Maksudnya Allah hanya memperlihatkan kepada si hamba tentang apa yang dia kerjakan selama di dunia, dan si hamba mengakui semuanya yang diperlihatkan kepadanya itu. Tidak ada satupun yang dia ingkari. Tapi kemudian apa? Allah berkata kepadanya, satartuha alaika fid dunya. Ini waktu kamu di dunia, aib-aibmu ini, dosa-dosamu ini aku tutupi. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku telah ampuni itu semua. Nah, ini namanya hisab yasira. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, hisab yang pertama ini khusus bagi orang-orang yang beriman, yang mereka memiliki amalan, keutamaan, diantaranya suka menyembunyikan aib orang lain. Makanya aib dia di hari itu disembunyikan oleh Allah, tidak ditampakkan. Bahkan ketika dia di dunia, dia ketika berbuat dosa dan maksiat, dia tidak ingin dosanya itu diketahui oleh orang. Dia merahasiakannya, bukan malah membanggakannya di hadapan orang lain. Kan ada ya orang-orang udah berdosa, udah berbuat maksiat, dia banggakan lagi. Apalagi dia kemudian tulis, apalagi dia harus diupload. Wah, ini berat ini hisabnya. Ya, nggak bisa dihisab dengan hisab yasira. Iya, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu ada peluang mendapatkan ampunan. Illal mujahirun, kecuali orang yang melakukan dosanya secara terang-terangan. Nah, berarti kalau orang yang suka melakukan dosa terang-terangan, nggak ada rasa malu, di hari itu juga dipermalukan oleh Allah. Iya. Na'udzubillah. Ini hisab yang pertama yang disebut dengan al-arad. Ya. Yang kedua namanya munaqasyah. Ya, munaqasyah. Munaqasyah itu hisab yang detail. Tidak ada yang tersisa. Semuanya ditanya, rinci. Dan ini yang kata Nabi SAW, apa? Man husiba udzib. Siapa yang dihisab dia akan tersiksa. Makanya Aisyah tanya, loh bukankah Allah berfirman dia akan menghisab dengan hisab yang mudah? Kok setiap yang dihisab akan tersiksa? Maka Nabi menjelaskan, yang dimaksud ayat tadi adalah hisab jenis yang pertama, hisab yasir yang disebut dengan al-ard. Ya, sudah Isya ya? Baik, sampai sini dulu. Kita break untuk azan Isya, kemudian salat. Setelah itu kita lanjutkan sedikit materi dan tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kita masuk pembahasan terakhir dari model-model hisab. Ada 2 model. Yang pertama disebut dengan al-ardu,
yaitu hanya sekedar pemaparan, dan ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, atau disebut juga dengan hisab yasira, hisab yang mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena berakhir dengan ampunan Allah. Allah berkata kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya, ketika kamu di dunia aku telah merahasiakannya bagimu, ditutupi oleh Allah. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini dosa-dosamu itu telah aku ampuni. Nah, ini dimaksud dengan al-ard. Iya, al-ardu. Ada juga yang sebagian dosanya ketika dihisab justru dihitung sebagai kebaikan. Ya, sebagaimana disebutkan di surat Az-Zumar. Iya. Ini diantara rahmat Allah. Ada sebagian orang yang berbuat dosa, namun dosa-dosanya Allah jadikan sebagai kebaikan karena mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, dia taubat, terus dia beriman dan dia banyak mengerjakan amalan saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Iya. Ini dipertegas dalam sebuah hadis. Allah berkata kepada para malaikatnya yang sedang menghisab, "Iridu alaihi sigara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha." Fatu'radu alaihi sigara dhunubihi fayuqal, "Amilta yawma kadza wa kadza." Fayaqulu, "Na'am." Jadi disebutkan di dalam hadis ini, Allah berkata kepada para malaikatnya, tampakkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil. Jadi yang disuruh diperlihatkan hanyalah apa? Dosa-dosanya yang kecil. Kan dosa itu ada dosa yang kecil, ada dosa besar. Allah katakan kepada malaikatnya, tampakkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil dan hapuskan dosa-dosanya yang besar. Iya. Maka ditampakkanlah dosa-dosanya yang kecil. Lalu dikatakan kepada orang ini kamu sudah melakukan demikian, demikian, dan demikian. Dia bilang, iya betul, tidak ada yang dia ingkari. Ya, dia tidak bisa mengingkari. Tapi kemudian dia minta belas kasihan dari dosa-dosa besarnya. Ya. Nah, jadi dia minta belas kasihan kepada Allah dari dosa-dosa besarnya yang diungkapkan tadi. Kemudian dikatakan kepadanya apa? Disebutkan di hadis ini, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Sesungguhnya kamu mendapatkan tempat di mana kejelekan menjadi kebaikan. Fa yaqul rabbi qad amiltu syai'an la araha huna. Bahkan orang ini berkata, wahai Tuhanku, sungguh aku telah melakukan satu dosa yang mana aku tidak melihatnya dalam catatan di sini, dalam hisab di sini. Nah, jadi dia sangat gembira dengan kabar yang Allah berikan kepadanya bahwa dosa-dosa besarnya diganti dengan kebaikan. Bahkan dia saking gembiranya dia juga minta supaya dosa-dosanya yang lain diubah menjadi kebaikan pula. Nah, ini yang disebut dengan hisaban yasira. Iya. Memang sih yang paling beruntung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada, tapi itu jumlahnya terbatas. Tidak banyak orang yang bisa masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Karena Nabi SAW menyebutkan sab'una alfan, hanya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Walaupun ada riwayat Nabi minta tambah kepada Allah,
Jangan cuma 70.000 sedikit. Ya. Sa'altu Rabbi azza wa jalla, aku mau minta kepada Rabbku supaya ditambahkan. Fa wa'adani ayyudkhila min ummati 70,000 ala suratil qamar. Lalu Allah memberiku janji untuk memasukkan dari umatku sebanyak 70.000, ya, semisal bulan di malam purnama. Lalu aku minta tambahan, fastazadtu, dan Allah memberiku tambahan, fazadani ma kulli alfin 70,000. Jadi setiap 1.000 orang dari 70.000 tadi, setiap kelipatan 1.000-nya akan membawa 70.000 orang lagi. Iya. Intinya apa? Ya tetap aja sedikit dari sekian miliaran kaum muslimin di dunia. Iya, dari awal sampai hari kiamat nanti. Tentunya ini bukan bilangan yang banyak. Iya, tapi ya bolehlah berharap kepada Allah agar kita masuk surga secara langsung tanpa hisab dan azab. Yang penting penuhi kriterianya. Ya, tidak pernah minta ruqyah, selalu tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kai, tidak bertatayur, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan azab tapi harus melalui hisab, paling tidak kita memohon agar Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Iya. Hisab yang mudah tadi, ya, kita sudah jelaskan. Adapun jenis yang kedua, model yang kedua yang disebut dengan munaqasyah. Jadi hisab yang detail, tidak ada yang tersisa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-murad bil munaqasyah al-ikhtisas fil muhasabah. Yang dimaksud dengan hisab munaqasyah adalah detail dan rinci dalam pengauditannya. Iya. Wal mutalabatu bil jalil wal haqir wa tarkil musamahah. Jadi dituntut segala dosa baik yang besar maupun yang kecil tanpa ada pemaafan sedikit pun. Nah, ini yang kata Nabi SAW, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang dihisab, dia akan disiksa. Aisyah tanya, kenapa orang yang dihisab disiksa? Bukankah Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bahwa dia akan menghisab hambanya dengan hisab yang mudah? Maka Nabi menjawab, yang dimaksud ayat tadi adalah al-ardu, jenis hisab yang pertama. Tapi yang dimaksud Nabi tadi, siapa yang dihisab dia akan disiksa, adalah kalau hisabnya dengan jenis yang kedua, model yang kedua, munaqasyah. Gitu ya. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, berarti perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kalau hisab munaqasyah itu kan dilakukan di hadapan seluruh makhluk. Ya. Kalau yang yasira, yang al-arad, jenis yang pertama itu sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan seluruh makhluk. Gitu ya. Kenapa kau sembunyi-sembunyi? Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Allah berbisik-bisik. Nah, ini kita imani saja, sehingga nggak ada yang tahu apa hasil hisabnya. Ya, kenapa dia diperlakukan seperti itu istimewanya? Karena di dunia dia suka menyembunyikan aib saudaranya. Maka pada hari itu aib-aib dia pun disembunyikan oleh Allah. Dia suka merahasiakan aib-aib saudaranya sesama muslim, maka pada hari itu aib-aib dia pun dirahasiakan oleh Allah. Beda dengan yang munaqasyah, dia suka mengumbar aib saudaranya, suka menjatuhkan kehormatan orang lain, apalagi ditulis di medsos misal, yang dibaca sekian juta umat misal. Nah, ini makanya hati-hati. Kemudian kalau munaqasyah itu tidak ada peluang dapat pemaafan Allah. Beda dengan hisab yasira. Peluang mendapatkan pemaafan dan ampunan itu sangat besar. Ya. Bahkan tadi ada yang sebetulnya itu terhitung dosa tapi kemudian malah diganti sebagai kebaikan karena tobatnya dia. Nah, ini
Ya, dan perbedaan yang ketiga, kalau hisab yasira itu berakhir dengan surga, sedangkan hisab munakasah berakhir dengan siksa neraka. Iya, siksa neraka. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyyakum yang dapat kita bahas terkait dengan yaumul hisab. Semoga menjadi perhatian untuk kita semua, karena itulah Nabi SAW sering mengingatkan tentang adanya yaumul hisab ini di saat kaum muslimin sedang berkumpul, di antaranya hari Jumat. Di sholat rakaat pertama imam membaca sabbihisma, di rakaat kedua al-ghasyiyah. Karena apa? Karena di al-ghasyiyah itu ada pengingat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Iya. Akan adanya yaumul hisab, sungguh kepada kamilah mereka akan dikembalikan dan sungguh kewajiban kami menghisab mereka. Makanya Nabi sering baca al-a'la dengan al-ghasyiyah ini di saat-saat kaum muslimin banyak berkumpul. Ya, di hari Jumat, itu merupakan hari raya pekanan, Idul Fitri, Idul Adha juga bacanya al-a'la dan al-ghasyiyah. Maka begitu juga kita hendaknya menjadi pengingat akan adanya yaumul hisab. Dan tadi bedanya orang yang beriman akan adanya yaumul hisab itu mempengaruhi perbuatannya dia di dunia akan lebih hati-hati. Tidak seperti orang-orang yang kafir, ya, tidak beriman akan adanya yaumul hisab, tidak beriman akan adanya hari pembalasan, maka perbuatannya akan penuh kezaliman. Ya, demikian yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanya mungkin terkait dengan materi yang lainnya, tafadhalu.